إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينك وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف وعلانية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق وقضاء الحاجات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Jemaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Kembali bersama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita. Semoga salawat dan salam tercurah selalu ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Sambungan pengajian kita sampai di barisan yang berbunyi dan martabat yang kedua, yaitu nafsul lawamah namanya. Ini bersarang di dalam dada kita, dalam batin kita ada yang namanya nafsul lawamah. Terhadap nafsul lawamah, nafsul ammarah, kita itu dianjurkan untuk jihad, berjuang melawan hawa nafsu. Itu dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jihadul akbar. Ketika Nabi dan para sahabat usai perang Badar, lalu beliau bersabda, baru kita selesai jihad asghar, kita baru selesai perang kecil,
selagi akan berhadapan dengan jihadul akbar. Kita akan berhadapan dengan perang besar. Sahabat menanyai kepada Nabi penjelasan jihadul asghar dengan jihadul akbar. Perang Badar yang membuat banyak gugur para sahabat menjadi syuhada, dikatakan Nabi perang kecil. Lalu mereka bertanya, apa yang sampean maksud dengan perang kecil, padahal sahabat-sahabat banyak gugur berhadapan dengan perang besar? Nabi menjawab, jihadun nafsi, kita berperang dengan nafsu, begitu. Di dalam ayat Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan perang fisabilillah dengan perang mengendalikan nafsu itu sama dalam firman Tuhan, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan mengira, ujar Tuhan, mereka dalam hidupnya berjihad. Kadang berjihad itu gugur di medan perang, kadang jihad itu mengendalikan nafsu. Kalau dia meninggal dunia, jangan dianggap mati biasa. Bal ahya'un 'inda rabbihim, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan. Yurzaqun, mereka makan. Kita ini Bapak Ibu, menurut keyakinan kita sesuai dengan ilmu pengetahuan Islam, ada makhluk yang diciptakan Allah tapi dikehendaki kekal. Semua kita seperti itu, yaitu roh. Roh kita itu macam apa aja sengsaranya, disiksa tetap hidup. Jadi sayangi diri kita. Kalau pun kayak di dunia kesakitan lalu mati, awak aja mati tuh Pak, roh tetap hidup. Jadi apabila orang yang mengendalikan nafsu dan gugur di medan perang, dia itu hidup di sisi Allah, makan dalam kubur. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang perang menang dengan hawa nafsu. Umpamanya itulah, kalau nafsu kita itu bila malam tuh istirahat, hendak guring aja malam, pas bener lawan kehendak nafsu tuh guring. Tapi ujar Allah, malam jangan samalaman guring, sisihkan waktu untuk bertahajud munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih bagus kalau kita bisa. Tapi yang biasa subuh, nafsul ammarah itu hendak guring,
mandang ngarai orang bisa bergerakan subuh bang di masjid ya tuh kada bangun. Apabila kita bangun berangkat ke masjid sembah ini jihad ngarannya, jihad mengendalikan nafsu. Sama kita menunggu isya i'tikaf di masjid ya. Menurut nafsu tuh sampean jangan duduk di masjid sampai isya. Bewiridin kada. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ujar orang amuntai mencipu berdiri. Alasan tuh batuk diulah-ulah kisah garing. Padahal nafsu benar aja itu. Nah, dan martabat yang kedua nafsul lawamah namanya. Perjalanannya si nafsul lawamah ini yaitu lillahi ta'ala. Apapun yang dikerjakan karena Allah. Lawamah yakni karena Allah Ta'ala. Dan alam nafsul lawamah ini adalah alamul barzakhi, yakni alam misal, alam barzakh. Beda dengan nafsul ammarah. Kalau nafsul lawamah alam barzakh. Nafsul lawamah ini mengerti sekali dengan akhirat. Kan kalau kita membaca Al-Quran sesuai dengan anjuran Nabi, ana baitud dolmah, aku ujar kubur tempat yang gelap. Pahmilil misbah, amun ikam bulik ke dalam perutku, semua sebartan kita kembali ke perut bumi. Pahmilil misbah, bawa lampu. Ini alam perumpamaan. Lampu itu dalam bahasa kita cahaya yang terang. Itu istiarah, pinjaman. Makna cahaya terang itu menyenangkan, membahagiakan. Jadi kalau kita sering amalan kita membaca Al-Quran, maka menjelmalah bacaan-bacaan Al-Quran itu kalau kita masuk di alam barzakh menjadi lampu. Dalam kubur jadi lampu. Lalu lampu itu makna yang seutuhnya adalah kesenangan. Di rumah pian telah bila lampu menyala tenang aja kanak-kanak. Padam lampu abut bisa sebuah kamar orang berlima kedua ini seorangan. Itu artinya tarang itu menyenangkan. Bisa dengan Al-Quran orang itu senang. Bila lapar pian nang senang apa? Makan. Bacaan-bacaan Al-Quran itu berubah menjadi makanan. Dalam kubur itu haus, bacaan Al-Quran berubah menjadi minuman. Kita masuk sorangan sendiri bahasa Indonesia. Bacaan Al-Quran menemani kepada kita. Menurut riwayat hadis Nabi Muhammad, siapakah bila sudah berpindah ke alam barzakh, sorangan
paling pertama yang datang kepada kita sebelum munkar dan nakir. Kalau lalakian mati, bibinian nang datang. Kalau lalakian tampan, kalau bibinian itu cantik. Bungas, pakurehing pulang. Bah, nang mati ini sampai lalu betakun aja. Siapa ikam? Man anta? Siapa ikam? Baiknya ikam mengawani aku seorangan. Lalu nya berucap, amata arifuni. Kenapa pian gerepinan dulun ulun? Nah ini kan, bah siapa ikam? Ana amalukas soleh. Ulun adalah amalan sampean yang baik-baik ketika di dunia. Sembahyang, amal soleh, membaca Quran, amal soleh, boleh berusaha bagi-bagi infak dan sedekah, amal soleh. Jadi amal soleh yang pertama datang sebelum munkar dan nakir. Lalu nang mati itu berucap, untuk apa ikam datang aku? Pokoknya apapun yang akan menemui sampean, pian tenang aja. Ulun nang menghadapinya. Jadi nang menjawab munkar dan nakir tuh, pakada kita kada. Amal soleh amal soleh kita. Lain amal salah, lain dah. Nah itulah Bapak Ibu. Alamnya alam nafsul lawamah ini alam barzakh. Ingat di mati. Orang nang berisi nafsul lawamah ingat lon mati, ingat akhirat, ingat kubur, ingat siratal mustaqim, ingat neraka, ingat surga. Itu alamnya. Dan tempatnya itu di dalam hati. Sama aja nafsu nang apa aja di hati seberataan. Pada pengajian kita pelajaran yang lalu, hati, akal, nafsu, roh sama. Ya hati, ya roh. Ya hati, ya akal. Ya hati, ya nafsu. Itu letaknya pada kita manusia. Dan halnya keadaan nafsul lawamah itu, lu kita rasa-rasa dalam diri kita. Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kalau kita berataan cinta kepada Allah, cinta itu artinya maasi lawan Tuhan. Itu arti cinta. Kita sudah memiliki nafsul lawamah, bukan lagi nafsul ammarah. Cinta dengan Allah. Kalau kita mengangkat ungkapan ulama sidqul mahabbati, kalau orang itu bujur cinta, bisalah sati asya, ada 3 macam. Apa tanda orang cinta? Ayyakhtara kalama habibi ala ghairihi. Dia lebih mengutamakan ucapan orang yang dicintainya ketimbang yang lainnya. 10 nang lain berucap sekong, nang dicintainya masih nang sekong itu. Itulah orang cinta, memilih ucapan orang nang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Allah, masih lawan Quran. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, masih dengan hadis. Kedua, ayyakhtara mujalasa habibihi ala ghairihi. Itu orang cinta. Dia memilih jangan tapisah lawan orang dicintai.
Sehingga ada istilah peribahasa, biar jauh di mata tapi dekat di hati. Itu orang cinta. Nang nomor 3 ini tengalih sedikit. Ayyakhtara ridha habibihi ala ghairihi. Sekalipun sulit tapi itu keinginan yang dicintainya. Orang yang cinta menggawi, melaksanakan dengan catatan agar yang kucintai senang kepada aku. Jadi nafsul lawamah itu cinta kepada Allah. Di hatinya masih lawan Allah. Di hatinya selalu ingat kepada Allah. Di hatinya selalu berbuat untuk menyenangkan Allah. Ayyakhtara ridha habibihi ala ghairihi. Orang syarek, tapi Nabi menganjurkan kepada kita untuk maaf. Ini memilih maaf itu pada melawan. Paham ya kalau pian? Bila melawan pian, kada cinta lawan Nabi. Nabi lah hari-hari dicaci, dihina, di macam-macam, diwadah-wadahi Nabi, tapi membalas hinaan, makian, cacian itu diberi Nabi nasi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata nang diberi Nabi nasi itu dan nang ketujuh mamai Nabi itu pakada Islam orang nggak? Kada usah kita memilih orang kada Islam, orang Islam aja tapi ketujuh mamai kita. Aku napian beri nasi, oi. Nah ini kan, amun kita menurut Nabi bakalah. Jangan diasiakan nafsul lawa, nafsul amarah. Nopong ya, aku makan betaku juga, nangku minum betaku juga, aku guling di rumahku juga. Apa urusan lawannya? Itu ngarannya kada cinta lawan Nabi. Sebab kada menuruti Nabi. Halnya bahabbatullah, yakni kasih akan Allah, kasih akan ibadat yang disuruh akan dia itu oleh Allah. Katujuh amal, nafsul lawamah nih, katujuh ibadat. Dan wiridnya gawian nafsul lawamah ilmu tarekat. Ketujuh mengaji ilmu nang mendekatkan lawan Tuhan. Artinya ilmu kalau dilajarakan itu asa parak lawan Tuhan. Cuman kan arti parak lawan Tuhan tuh kadang kayak kita tersentuh. Pengertian dekat dengan Tuhan, dekat tidak tersentuh, jauh tidak berjarak. Mudah-mudahan kita paham nang kayak apa aja parak kada tersentuh, sebab dekat dengan Tuhan tuh melalui ma'rifat zauqiyah, pengrasaan sesuai dengan firman Tuhan, wa nahnu aqrabu ilaikum walakin la tubsirun. Kami ujar Tuhan parak lawan kamu, tapi kamu kada melihat lawan kami dengan mata. Tapi kalau dengan ma'rifat dan hakikat, kita kada kau tersingkir dengan Tuhan. Sebab kita kada kawa terpisah dengan rahmat Allah.
Mata kita melihat, jaka kada Allah pian kada melihat kita. Telinga kita mendengar, ingat lawan Allah, jaka kada Allah kada mendengar. Maka nang ini nah, mata melihat, telinga mendengar, muntong kau bepandir. Mana hakunnya sampean? Mata melihat, telinga mendengar, muntong kau bepandir, duit kada banyak. Mata kada melihat, telinga kada mendengar, duit banyak. Nang hakun kira-kira mata melihat, duit banyak. Itu tah. Kada bayar pian mata melihatnya. Cuma bila kita ingat lawan Tuhan, mana melihat mana berpahala, ada pahalanya di sisi Allah kena hari kiamat. Kita ini disuruh Tuhan berdoa. Kadang-kala doa kita itu dikirim Tuhan di dunia juga merasa kita bahwa doa kita dikabulkan Tuhan. Kadang-kala kita minta itu, minta ini kada kelihatan. Karena di surga hanya takajud. Disuruh Allah Ta'ala menyuruh malaikat atarakan ya lawan si anu tuh nah. Ini pahalanya kusimpan yakan. Sakalinya nang di atari pahalanya meralat ikam tak salah menjulung. Ini kada amalanku, kada gawianku. Aku disuruh Tuhan, takunakan lawan Tuhan dulu. Kalau kita salah matar. Kita malaikat, ayo uja Allah Ta'ala ambat inya juga, inya kada merasa cuma kacangkalan berdoa di dunia kusempeneakan pahalanya kujulung di akhirat. Orang nancangkal berdoa itu orang dicintai Rasulullah, dicintai Allah. Jadi orang bernafsul lawamah ini pengen ketujuh berdoa siang, malam, apalagi hari Jumat. Ya sungsung ke masjid berdoa tepat jam tabung calak. Karena hari Jumat itu ada waktu nang dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatnya nafsul lawamah itu laum, yakni mencela akan kejahatan. Nang jahat itu tahunya pada jahat. Sariknya lawan dirinya seorang, sarik menggawi nang kada baik nita. Dicelanya, bapak ikam menggawi nang kada baik. Allah Ta'ala baik lawan ikam. Kada patut ikam senjata makan Tuhan, lupa dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dicacinya. Padahal seorang juga yang membuat kejahatan, dicelanya. Dan menyesal akan dirinya jika taksir daripada berbuat kebajikan. Rajin sembahyang. Kenapa kada sembahyang malam? Menyesal. Itu masih dinamakan nafsul lawamah. Kada gawin yang baik menyesal. Kadang-kala kita kayak itu tuh. Artinya kita beisi nafsul lawamah. Orang yang berisi nafsul lawamah itu banyak berpikir terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan, termasuk ke diri kita, sehingga dengan memandang ciptaan Tuhan bertambah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Tuhan tuh, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihati diri ikam. Kenapa kada melihat lawan aku? Artinya jika kada aku itu beda. Itu pemahaman dalam afala tubsirun. Kenapa kamu tidak melihat dengan aku ya Tuhan? Dan ujub. Nah ini kan nafsu lawamah atau ujub. Kada ingat lawan pertolongan Tuhan. Kawai sembahyang
tapi rasa sorang menggawe. Kawai bersedekah tapi rasa sorang, itu ujub ngarannya. Dan ria, begawi amalan yang bagus tapi minta tangguh, dan banyak i'tirad atas manusia hingga menyalahkan orang, nafsu lawamah tah. Dan suka ya jadi masyhur kepada orang banyak. Artinya katujuh dalam hatinya si nafsul lawamah ini disanjung-sanjung orang. Nah, itu nafsul lawamah. Dan suka ya jadi penghulu orang, jadi pemimpin. Itu urusan masing-masing manusia. Karena lagi tinggal sertanya setengah daripada beberapa sifat nafsul awamah, nafsul ammarah. Di dalam nafsul lawamah ini masih ada tak tinggal sifat yang jahat yang dimiliki oleh nafsul ammarah. Tetapi adalah segala sifat ini bahwa melihat ia akan yang benar itu benar dan yang batil itu batil, dan diketahuinya bahwa segala sifat yang tersebut itu kejahatan yang dicela oleh syara, padahal ia belum kuasa berlepas daripadanya. Tahu jahat tapi kadang kau meninggalkan, tahu baik tapi kadang kau menggawi. Jadi si nafsul lawamah tahu nang jahat, tahu nang kada baik. Cuman sayangnya tahu nang baik kada manggawi, tahu nang jahat manggawi. Dan adalah bagi orang yang mempunyai nafsul lawamah pada martabat ini gemar dalam mujahadah, yakni memerangi akan nafsunya yang amarah itu, dan gemar ia muwafaqah akan syariat. Suka katuju memerangi nafsu agar jangan bisi sifat nang jahat. Dan lagi baginya beberapa amal yang soleh daripada sembahyang tahajud. Orang nang benafsul amal lawamah sembahyang tahajud dan puasa dan memberi sedekah dan barang sebagainya, tetapi masuk di atas ujub, manggawi tapi rasa sorang. Imbah manggawi bekesah tuh, itu nafsul amarah tuh. Bila berwakaf hari Jumat ke disambat mencari napa aja ke disambat-sambat, maka aku 100.000 berwakaf, mencari beramal tapi katuju dipamerakan ujub dan riya, dan gemar ya dalam hatinya itu bahwa dilihat oleh manusia atas ibadatnya itu, padahal tiada dilihatkannya akan ibadatnya itu kepada manusia. Bersembunyi tapi hatinya hendak menahwakan, mangwap. Orang betakun kada anu pangjaku malam tadi tasungsung bangun tasungsung bangun ya kala orang betakun kada. Padahal tiada akan ibadat itu kepada manusia dan tiada dizahirkannya kepada manusia, kada dilihat orang, tapi di hatinya kapingin supaya orang itu tahu padanya beribadat. Itu nafsul lawamah. Semuanya ini tergantung kepada yang memiliki nafsul lawamah. Bila kita ada kayak itu, bujurai orang kada tahu, karena kayak hari Jumat tuh dari hamba Allah. Siapa hamba Allah tuh? Kena tahwai orang lawan aku aja. Itu kan ada di hati ingin masyhur,
Tapi kalau kita mempelajari ilmu nang menangkal itu tah dasarnya fastabiqul khairat, berpacu dalam berbuat kebaikan. Kalau kita hendak berimpak bersedekah, minta sambat, memancing kepada orang lain, membawai. Kada bapak dah aku nang bersedekah kada, cuma ini aku nah memulai ya kan umpati ke kawanane. Nah ya kalau tuh atau supaya jangan lumbus ibadah kita sambat tapi untuk mengenalkan inilah kebaikan Tuhan, kebaikan Allah. Dasarnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau engkau dapat kebaikan dari Allah, jangan disembunyikan, dikisahkan, supaya ini sembunyian kadang bataku dalam hati kita. Ini miliknya Allah. Dan tiada beramal ya karena manusia, tetapi amalnya itu karena Allah. Itu termasuk nafsul lawamah. Lihat lagi lah. Tetapi bergerak dalam hatinya suka ya dipuji oleh manusia dari pihak amalnya, padahal dilawannya akan yang demikian itu, tetapi tiada kuasa yang menghilangkan daripada hatinya sekali-kali. Karena jika hilang rianya dan ujubnya daripada hatinya, niscaya sampai kepada martabat nafsul mulhimah. Bila kau membuang itu, berubah pulang tingkatan nafsunya, atau kepada nafsul mutmainnah, seperti nanti akan datang bacaannya. Dan seugianya bagi orang yang salik martabat yang kedua ini, membanyakkan akan zikir. Ini minggu kaina kita menyambung seputaran lagi. Ulun tanggal 20 berangkat. Kalau minggu kaina tanggal 15 saja, masih 5 hari lagi. Jadi insya Allah minggu kaina ulun hendak menyampaikan salam pian ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata tohukannya tang tulak kasampianan itu tah. Ulun sampian tulah dilajari oleh paguruan membaca doa dan membaca selawat supaya rancak naik haji. Membaca, ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tahun 2023 ini tahun tu ilmu Allah taala. Amun secara lahiriah ulun kada gitulak haji. Sebabnya bila mendaftar 40 tahun hanya tulak. Itu tak. Tahulah ilmu Allah taala kada tahu. Insyaallah kena ulun bila sampai di Madinah, ulun sampaikan titipan salam tapi minggu kaina aja. Dan pian sehat panjang umur. Ulun doakan juga mudah sehat panjang umur. Bulik terdapatan pian pulangan itu. Demikian. Lebih kurang mohon maaf. Mari kita tahlil untuk almarhum abah mama kita. Semoga abah mama kita mendapat keampunan Tuhan dan keridhaan Tuhan, mendapat kelapangan di alam sana.
أبدل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alhu taqabbal wa balligh wa awsil sawab ma qara'na wa amilna min anwa'il khairat bi hadzal masjid. Nuqaddimu li arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa adkhilna wa yahumul jannah bighairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.